Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang menganalisis data dalam penelitian. Metode yang si peneliti gunakan untuk menganalisis data akan bergantung pada apakah si peneliti telah memilih untuk melakukan penelitian kualitatif atau kuantitatif, atau gabungan kualitatif dan kuantitatif. Dan pilihan ini juga biasanya akan dipengaruhi oleh preferensi pribadi dan metodologis serta latar belakang penelitiannya, seperti pada gambar berikut ini. Biasanya peneliti menggunakan prosedur statistik dalam melakukan penelitiannya. Secara umum, prosedur statistik dapat dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah deskriptif dan yang kedua adalah inferensial. Statistik deskriptif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan data dan memeriksa hubungan antar variabel. Sedangkan statistik inferensial memungkinkan peneliti untuk memeriksa hubungan kausal. Dalam banyak kasus, statistik inferensial memungkinkan peneliti untuk melampaui parameter sampel studinya dan menarik kesimpulan tentang populasi dari mana sampel tersebut diambil. Dalam upaya melakukan penelitian dengan menggunakan statistik deskriptif, metode dasar melakukan analisis statistik adalah menggunakan distribusi frekuensi. Misalnya menggunakan tabel dan menggunakan histogram atau grafik. Misalnya menggunakan tabel untuk distribusi frekuensi skor tes, misalnya seperti tabel berikut ini, dan pengelompokan distribusi frekuensi skor tes, misalnya pada tabel berikut ini. Cara lain untuk menggambarkan distribusi ini adalah dalam bentuk histogram, berupa tampilan grafik dari informasi tabel yang sudah dibuat sebelumnya, seperti gambar berikut ini. Tendensi sentral atau central tendency untuk menggambarkan bentuk distribusi nilai untuk variabel tertentu. Yang pertama adalah mean, atau istilah lainnya nilai rata-rata, adalah jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Yang kedua, median atau nilai tengah, adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Syarat utama untuk menentukan median adalah dengan menggunakan data-data dengan mengurutkan data-data yang sudah ada. Yang ketiga, modus atau nilai yang paling banyak muncul, adalah suatu pemusatan data yang berupa frekuensi terbesar munculnya data yang sama. Berikut ini adalah penyebaran atau dispersion. Ukuran dispersi yang paling banyak digunakan adalah range atau jangkauan, varian, dan standar deviasi.
Range atau jangkauan adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau X-min dengan nilai tertinggi atau X-max. Varian adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Sementara deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan data-data dari rata-rata atau min-nya. Di dalam menghitung deviasi rata-rata, harus kita cari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan min-nya. Sementara standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Berikut ini adalah ukuran asosiasi atau measures of association. Selain mendeskripsikan bentuk distribusi variabel, tugas penting lainnya dari statistik deskriptif adalah memeriksa dan mendeskripsikan hubungan atau asosiasi antar variabelnya. Korelasi mungkin merupakan ukuran asosiasi yang paling dasar dan paling berguna antara dua variabel atau lebih. Dinyatakan dalam satu angka yang disebut dengan koefisien korelasi R. Korelasi memberikan informasi tentang arah hubungan baik positif maupun negatif. Berkenaan dengan arah korelasi, jika dua variabel cenderung bergerak ke arah yang sama, misalnya korelasi tinggi dan berat badan, maka dianggap memiliki hubungan positif atau langsung. Ditunjukkan pada grafik berikut ini. Jika dua variabel bergerak berlawanan arah, misalnya di sini korelasi merokok dan kapasitas paru-paru, keduanya dianggap memiliki hubungan negatif atau sifatnya terbalik. Ditunjukkan pada grafik berikut ini. Jenis korelasi lainnya misalnya poin biserial atau RPBI. Ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal dikotomis yang terjadi secara alami dan variabel yang diukur pada interval skala. Misalnya, korelasi antara jenis kelamin dikotomis dan skor SAT dalam interval. Berikutnya adalah Spearman Rank Orders atau RS. Ini digunakan untuk memeriksa hubungan antara dua variabel yang diukur pada skala ordinal. Misalnya, korelasi peringkat kelas sifatnya ordinal dan status sosial ekonomi sifatnya ordinal. Berikutnya adalah P. Ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang secara alami bersifat dikotomis. Misalnya, korelasi jenis kelamin dalam bentuk nominal dan status perkawinan dalam bentuk nominal dikotomis. Berikutnya adalah gamma. Ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel nominal dan satu variabel
yang diukur pada skala ordinal. Misalnya, korelasi etnis dalam bentuk nominal dan status sosial ekonomi dalam bentuk ordinal. Ada banyak statistik inferensial yang dapat dipilih oleh para peneliti. Pemilihan statistik yang sesuai sangat ditentukan oleh sifat pertanyaan penelitian yang diajukan dan jenis variabel yang akan dianalisis. Misalnya di sini menggunakan t-test atau uji T. T-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Secara umum, mereka membutuhkan satu variabel independen dikotomis, misalnya kelompok ekstrim dan kontrol, dan satu variabel dependent kontinu. Misalnya, t-test dapat digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimental dan kontrol dalam eksperimen acak, atau untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok dalam konteks non-eksperimental, seperti apakah pengguna kokain dan heroin melaporkan lebih banyak aktivitas kriminalnya. Ketika seorang peneliti ingin membandingkan kinerja rata-rata atau mean antara dua kelompok pada variabel kontinu, maka dia harus mempertimbangkan model uji T atau t-test. Berikutnya adalah ANOVA atau Analysis of Variance. Sering dicirikan sebagai omnibus t-test, ANOVA juga merupakan uji perbandingan rata-rata. Faktanya, satu-satunya perbedaan antara t-test dan ANOVA adalah bahwa ANOVA dapat membandingkan rata-rata di lebih dari dua kelompok atau kondisi. Oleh karena itu, t-test hanyalah kasus khusus dari ANOVA atau Analysis of Variance. Berikutnya adalah chi-square. Statistik chi-square memungkinkan kita menguji hipotesis menggunakan data nominal atau ordinal. Ini dilakukan dengan menguji apakah satu set proporsi lebih tinggi atau lebih rendah dari yang Anda harapkan secara kebetulan. Chi-square merangkum perbedaan antara frekuensi yang diamati dan yang diharapkan. Semakin kecil perbedaan keseluruhan antara skor yang diamati dan yang diharapkan, maka semakin kecil nilai chi-square-nya. Sebaliknya, semakin besar perbedaan antara skor yang diamati dan yang diharapkan, maka semakin besar nilai chi-square-nya. Demikian pula, analisis chi-square sering digunakan untuk menguji perbedaan antar kelompok pada variabel kategori. Misalnya seperti jenis kelamin, status perkawinan, atau tingkat kelas. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa data harus berupa nominal atau ordinal, karena chi-square adalah pengujian proporsi. Berikutnya adalah regresi. Regresi linear adalah metode untuk memperkirakan atau memprediksi nilai pada beberapa variabel dependen. Mengingat nilai satu atau lebih variabel independen, berbeda dengan korelasi, tujuan dari regresi adalah untuk memprediksi.
Misalnya, pengatur asuransi mungkin dapat memprediksi atau mendekati prediksi rentang hidup seseorang dari usianya saat ini, atau berat badan, atau riwayat kesehatan, atau riwayat penggunaan tembakau, atau status perkawinan, dan pola perilaku saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.